Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Awalnya tim Mata Ketiga ingin mengangkat topik yang relatif ringan dalam video hari ini. Tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut, tim Mata Ketiga secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang serius. Masalah ini tidak hanya serius, tetapi juga terkait dengan ramalan kuno yang layak kita cermati. Pada tahun 1555 Masehi, seorang lelaki tua berjalan tertatih-tatih ke meja kerjanya, karena ketika itu ia baru saja melihat pertanda di masa depan. Karena itu dia harus segera mencatat tanda-tanda ini untuk mengingatkan dunia akan krisis yang akan datang. Dia adalah Nostradamus, seorang pria yang dikenal sebagai peramal tingkat dewa. Dia pernah secara akurat meramalkan kebangkitan Hitler 400 tahun kemudian dan juga meramalkan terjadinya peristiwa 11 September 2001 World Trade Center New York, Amerika Serikat, bahkan meramalkan pecahnya pandemi tahun 2020. Tetapi tidak satupun dari ramalan di atas dapat dibandingkan dengan yang akan kita bahas hari ini, karena menurutnya akan ada beberapa krisis yang menunggu kita setelah bencana tersebut di atas. Dalam bukunya The Properties atau Le Properties, terdapat sebuah puisi yang jika diterjemahkan kira-kira berbunyi seperti ini. Beberapa orang muda setengah mati untuk memulai, dan di tempat yang mulia terjadi beberapa kejahatan besar. Ayah dan ibu meninggal karena kesedihan yang tak terbatas. Monster yang menular, yang agung tidak akan ada lagi, seluruh dunia akan berakhir. Sepanjang sejarah, manusia hidup berdampingan dengan bakteria dan virus. Dari wabah pes hingga cacar air, kita telah berevolusi untuk melawan mereka, dan sebagai tanggapan, mereka juga mengembangkan cara baru untuk menginfeksi kita. Kita sudah minum antibiotik selama hampir 1 abad, sejak Alexander Fleming menemukan pensilin. Sebagai respons, bakteri juga mengembangkan resistensi antibiotik. Pertarungan ini tidak ada habisnya. Karena kita menghabiskan begitu banyak waktu dengan mikroorganisme parasit ini, terkadang kita mengalami semacam kebuntuan alami. Namun apa yang akan terjadi jika tiba-tiba terkena bakteri dan virus mematikan yang telah absen selama ribuan tahun? Atau yang belum pernah kita temui sebelumnya? Kita mungkin akan segera tahu jawabannya. Perubahan iklim mencairkan lapisan es yang telah membeku selama ribuan tahun, dan karena tanahnya meleleh, mereka melepaskan virus dan bakteri purba yang dulu terbengkalai bangkit kembali. Selama ini, banyak ahli yang menafsirkan ramalan Nostradamus percaya bahwa setengah mati untuk memulai yang disebutkan dalam puisi itu mengacu pada zombie. Dan sumber zombie ini berawal dari wabah. Anehnya pada tahun 2016 lalu, ada kasus virus zombie yang menginfeksi rusa dalam jumlah besar, bahkan menyebabkan kematian seorang anak di tundra Siberia. Dan di alam sekarang kerap dilaporkan tentang kasus rusa zombie, jangkrik zombie, dan semacamnya. Menurut para ahli, mereka tidak bisa menjamin sumber infeksi yang menyebabkan zombie pada hewan ini tidak akan menyebar ke manusia, karena belum lama ini telah terjadi kasus zombie atau mayat hidup manusia di Amerika Serikat. Virus apa sebenarnya yang bisa mengubah suatu organisme menjadi zombie? Benarkah dapat menginfeksi manusia? Yang paling penting adalah mengapa virus mengerikan ini selalu muncul di dunia kita. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang virus iblis yang sedang bangkit dari tidur lelapnya. Momok iblis yang terlelap. Di bagian paling utara dari benua Asia, terdapat sebuah daerah yang disebut Siberia. Di daerah ini terdapat dataran terluas di dunia dan sumber mineral yang melimpah. Pada umumnya, lingkungan seperti itu seharusnya merupakan tempat yang sangat berkembang. Tetapi kenyataannya hampir tidak ada orang yang tinggal di sini. Dan ini semua karena lebih dari setengah tahun di sini suhunya minus 10 derajat. Dan karena itu, daerah ini dinamai Siberia, artinya tempat yang tertidur. Dan menurut beberapa indikasi, sesuatu yang terlelap di sini kemungkinan besar adalah sesosok monster. Sebenarnya,
Sejak dulu banyak kejadian misterius yang tidak dapat dijelaskan di Siberia, seperti misalnya ledakan Tunguska yang terkenal, mamut yang membeku secara tiba-tiba, dan kawah Popigai dengan diameter 100 km. Jangan anggap remeh kawah Popigai itu loh. Meski hanya menduduki peringkat ke-7 dalam daftar kawah meteorit, namun menurut pengumuman pemerintah Rusia pada tahun 2012, kawah Popigai ternyata mengandung cadangan berlian ratusan ribu ton, atau 10 kali lebih banyak dari total cadangan berlian di tempat lainnya di belahan dunia, cukup untuk memasok pasar berlian selama 3.000 tahun. Tampaknya istilah klasik itu harus diubah menjadi berlian abadi yang tak akan habis digali di kawah Popigai. Karena kandungan berlian di sini sangat menakjubkan, dan untuk menjaga harga pasar berlian, pemerintah Rusia tidak pernah mau menggalinya, tetapi mengirim personel tentara untuk menjaga kawah itu siang dan malam, dan langkah ini jelas membuat Siberia semakin misterius. Namun yang lebih mengkhawatirkan komunitas ilmiah daripada kesenangan dan kekayaan itu adalah virus zombie yang tertidur pulas di bawah lapisan es. Virus zombie. Pada tahun 2014, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ahli biologi Prancis, Chantal Ebergel, menemukan virus purba 32.000 tahun yang lalu di lapisan es Siberia. Mereka menyebutnya Pitovirus sibericum. Saat itu penemuan itu seketika membuat geger dunia, karena virus itu berukuran panjang 1,5 mikrometer, adalah virus terbesar yang pernah ditemukan manusia sejauh ini. Untungnya ilmuwan Prancis mengatakan penularan virus itu tak berbahaya bagi manusia atau hewan. Tetapi kasus berikutnya tidak seberuntung itu. Pada tahun 2016, Siberia yang semula bersuhu rendah sepanjang tahun, tiba-tiba disambut dengan suhu tinggi yang langka. Awalnya warga sekitar sangat senang karena sudah lama tidak merasakan hangatnya sinar mentari. Namun kondisinya mulai berubah beberapa hari kemudian. Pasalnya sebuah distrik otonom bernama Yamalo-Nenets tiba-tiba melaporkan kematian sejumlah besar rusa. Hanya dalam beberapa hari, jumlah rusa yang mati di daerah itu meningkat menjadi lebih dari 2.300. Bahkan ada laporan 72 orang dilarikan ke rumah sakit karena sebab yang tidak diketahui. Meskipun beberapa orang mulai merasa ada yang tidak beres ketika itu, namun tidak ada yang mengambil tindakan positif. Sampai setelah seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun meninggal, pemerintah Rusia baru mulai menanggapi masalah ini dengan serius. Rusia yang lambat merespon masalah itu mengirim tim peneliti ke daerah setempat untuk mengambil sampel. Beberapa hari kemudian, ketika hasil tes keluar, ekspresi para ahli pun seketika berubah. Karena dalam sampel ini mereka menemukan Bacillus anthracis, yaitu semacam penyakit yang sangat menular dan dapat menginfeksi hewan herbivora seperti sapi, domba, rusa, dan sejenisnya. Bagi manusia, ketika mengonsumsi daging setengah matang juga akan terinfeksi. Dan begitu terinfeksi, kulit penderita pertama-tama akan tampak melepuh, kemudian kulit kehilangan fungsi perasanya atau dalam kondisi nekrosis. Yang lebih mengerikan lagi, angka kematian akibat penyakit ini mencapai lebih dari 25%. Saat itu, para elit pimpinan yang merasa ada yang tidak beres segera memerintahkan seluruh wilayah Siberia untuk memasuki keadaan darurat. Kemudian sekelompok pasukan kimia Rusia yang terlatih secara profesional segera ke daerah setempat untuk disinfektan dan mengevakuasi penduduk setempat. Setelah pengendalian lebih dari 10 hari, akhirnya pemerintah Rusia berhasil memberantas wabah tersebut. Namun meski wabah telah berhasil dikendalikan, pemerintah Rusia tampak tidak gembira karena mereka menemukan Bacillus anthracis yang muncul kali ini ternyata adalah bakteri zombie yang tertidur ratusan tahun lalu di lapisan es Siberia. Bakteri zombie ini tidak mati, tetapi memasuki keadaan mati suri. Sampai setelah gletser mencair, Bacillus anthracis bangkit kembali dan menyerang organisme. Sekarang karena efek rumah kaca yang terus memanas, dikhawatirkan kelak akan muncul lebih banyak virus zombie lagi. Ini adalah masalah yang sangat serius, karena menurut para ahli, ada beberapa virus yang berusia ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun lalu, dan saat ini manusia mungkin tidak lagi dapat melawan virus tersebut.
Begitu mereka bangkit lagi, mereka akan menyebar melalui rantai makanan hingga akhirnya mungkin akan menginfeksi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan merupakan salah satu poin yang mendesak, dan sekarang pemerintah dari berbagai negara sedang memantau dengan cermat kondisi kutub utara dan selatan. Namun sebelum virus zombie muncul kembali, satu hal lagi yang patut kita cermati, yaitu kasus zombie yang sudah muncul. Kasus zombie. Yakin sebagian pemirsa pasti sedikit banyak pernah menyaksikan film bertema zombie. Film bertema zombie di masa lalu hampir bisa dikatakan sebagai jaminan box office. Namun bukan hanya kita di era modern ini yang memperhatikan isu tentang zombie. Menurut beberapa tanda, sejak ribuan tahun lalu, orang-orang pada waktu itu sudah mengantisipasi terhadap zombie. Mungkinkah zombie pernah terjadi di masa lalu, sehingga ketakutan akan zombie berakar kuat di alam bawah sadar kolektif kita? Pada tahun 2018, tim arkeolog Amerika menemukan sejumlah besar kerangka aneh di sebuah makam Romawi kuno abad ke-5. Di mulut kerangka ini semuanya diisi dengan batu. Ada kerangka yang tangan dan kakinya ditindih oleh batu. Terkesan orang-orang pada waktu itu seakan mencegah si mati bangkit kembali, sehingga mereka secara simbolis menekan orang mati dengan batu. Pertanyaannya, mengapa orang dahulu memiliki ide aneh ini? Pada saat itu, peneliti David Soren pernah mengatakan kepada media bahwa dia belum pernah melihat hal seperti itu dalam sepanjang karir arkeologinya, bahkan mengatakan penemuan itu membuatnya bergidik. Mereka bahkan menyebut kerangka-kerangka itu sebagai vampir Lugnano. Tak hanya itu, pada tahun 2013, arkeolog Polandia juga menemukan sekelompok makam aneh di kota kecil bernama Gliwice atau Gliwice. Tangan dan kaki kerangka itu semuanya dipaku, bahkan tampak sebuah sabit di leher kerangka. Mungkinkah mereka adalah zombie? Kalau tidak, mengapa perlu menyegel dengan begitu ketat? Terkait ini, para ilmuwan dari semua lapisan masyarakat pun mulai bergabung dalam penelitian ini. Hingga akhirnya para ilmuwan menyimpulkan bahwa kerangka-kerangka itu jelas bukan zombie, tetapi pasien yang meninggal karena wabah. Karena ilmu pengetahuan belum cukup maju saat itu, sehingga orang-orang yang masih hidup ketika itu percaya bahwa hanya dengan mengubur orang mati dengan cara seperti itu baru bisa secara efektif mencegah penyebaran wabah. Namun pandangan seperti itu tidak dapat menjelaskan peristiwa berikut ini. Pada 2 Mei 1962, sebuah upacara pemakaman khidmat diadakan di sebuah pemakaman di Haiti. Saat itu suasana pemakaman dipenuhi dengan kesedihan. Namun tidak ada yang menyangka, setelah 16 tahun sejak upacara pemakaman itu, mendiang ternyata hidup kembali di depan mata orang-orang. Dia adalah Clairvius Narcissus, sebuah kasus zombie atau mayat hidup yang sejauh ini diperdebatkan oleh komunitas akademik, dan semua ini berawal pada 60 tahun lalu. Clairvius Narcissus. Pada 30 April 1962, Clairvius tiba-tiba mengalami demam tinggi tanpa sebab. Melihat kondisi seperti itu, keluarganya pun segera membawanya ke rumah sakit setempat. Tetapi setelah dirawat di rumah sakit, gejala Clairvius justru berubah menjadi lebih buruk. 3 hari kemudian, dia dinyatakan meninggal oleh dokter. Perlu dicatat bahwa surat keterangan meninggal Clairvius dikeluarkan setelah 2 dokter Amerika memastikan Clairvius tidak bernapas lagi dan detak jantungnya berhenti. Dan sebelum dimakamkan, dia dibekukan selama sehari. Jadi, bagaimana ceritanya Clairvius bisa hidup kembali setelah dibekukan dalam peti es? Dalam penyelidikan lanjutan seorang ahli botani, Wade Davis mengatakan bahwa teknik Voodoo membangkitkan zombie setempat telah membangkitkan mayat Clairvius. Dalam 2 buku berjudul The Serpent and the Rainbow 1985 dan Passage of Darkness, The Ethnobiology of the Haitian Zombie 1988. Menurut hasil penelitian Wade Davis waktu berada di Haiti tahun 1982, ramuan 2 jenis bubuk obat yang dimasukkan ke dalam arus darah biasanya lewat luka terbuka mampu mengubah orang hidup menjadi zombie. Bubuk obat pertama dinamakan coup de foudre, bahasa Prancis sebagai obat penyerang, yang membuat manusia dalam kondisi seperti mati
akibat dampak dosis tetrodotoksin. Tetrodotoksin adalah racun mematikan yang juga terkandung pada ikan buntal dan ikan fugu yang merupakan makanan lumrah di Jepang. Seseorang yang diberi tetrodotoksin dalam dosis nyaris mematikan LD50 sebesar 1 mg bisa berada dalam kondisi nyaris mati selama beberapa hari, tapi terus dalam kondisi sadar. Ramuan bubuk obat kedua dari tanaman genus Datura bersifat halusinogen dan membuat orang menjadi tidak memiliki kemauan sendiri. Saat itu, Clairvius pasti diberi obat oleh dukun Fodo. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia sudah mati, dan ketika dia dikubur, sang dukun akan menggali keluar Clairvius dari kuburannya dan menggunakan halusinogen lain untuk mengendalikannya menjadi budaknya. Intinya pandangan ini kemudian dikonfirmasi oleh Clairvius sendiri. Tapi ceritanya tidak serta-merta berakhir begitu saja meski adanya konfirmasi dan pengakuan Clairvius. Kita telusuri lebih lanjut. Clairvius menuturkan kepada ahli bahwa setelah bangkit kembali, dia dikendalikan oleh dukun Fodo dalam jangka waktu yang panjang dan terus bekerja keras di ladang tebu. Dalam prosesnya, Clairvius sepenuhnya lupa dengan sosok dirinya, dan selama itu adalah perintah dari Fodo. Bahkan meski dia tidak mau juga akan tetap mencapai tujuannya, seolah-olah dia adalah mesin atau mayat hidup. Dengan kata lain, sebab yang menjadikan Clairvius seperti zombie itu kemungkinan besar adalah tetrodotoksin, si racun ikan buntal. Namun ada sebagian ilmuwan tidak mendukung penjelasan ini. Alasan utamanya adalah mereka tidak berpikir bahwa manusia dapat hidup kembali setelah seharian detak jantungnya berhenti. Oleh karena itu, menurut kelompok ilmuwan ini, bahwa penyebab Clairvius menjadi zombie itu mungkin bukan tetrodotoksin, tetapi hal lain yang tidak diketahui. Jangkrik. Pada tahun 1879, seorang ahli mikologi Amerika, Charles Horton Peck, menemukan kejanggalan pada sejumlah besar jangkrik selama penyelidikannya di hutan. Ia mendapati beberapa jangkrik tanpa isi perut, bahkan ada yang hanya tersisa kepala. Tapi anehnya meskipun sebagian besar tubuh mereka hilang, kawanan jangkrik ini masih bisa terus merangkak seolah-olah mereka baik-baik saja. Melihat fenomena aneh ini, Dr. Charles pun segera mengadakan penyelidikan. Belakangan dari hasil penelitiannya, kawanan jangkrik ini terinfeksi spora tertentu yang diberi nama Mesospora cicadina atau jamur halusinogen. Jamur parasit ini akan menempel pada tubuh jangkrik ketika masih larva. Namun saat demikian, mereka tidak akan menyerang jangkrik, tetapi akan tetap tertidur atau mati suri sampai lebih dari 10 tahun kemudian ketika jangkrik meronta untuk keluar dari cangkangnya dan ketika menjadi serangga. Jamur parasit baru akan mulai menyerang tubuh jangkrik secara besar-besaran. Mereka akan menggerogoti isi perut jangkrik dalam waktu yang sangat singkat dan sekaligus mengeluarkan katinon stimulan katinon, membuat jangkrik mengira tubuhnya masih ada, bahkan secara agresif ingin kawin dengan kaumnya, meski saat demikian mereka tidak lagi memiliki senjata untuk kawin. Tidak hanya itu, Charles bahkan mengamati kasus perkawinan antara jangkrik sesama jenis. Ternyata ketika jangkrik jantan terinfeksi, ia akan mengontrol spora dan mulai meniru karakteristik psikologis jangkrik betina untuk menarik lebih banyak jangkrik jantan mendekatinya, hingga akhirnya mencapai tujuan menginfeksi lebih banyak jangkrik. Dengan kata lain, setelah terinfeksi, jangkrik akan kehilangan kendali atas tubuhnya setelah tahap tertentu dan menjadi jangkrik zombie yang sesungguhnya. Singkatnya, para ilmuwan masih belum tahu bagaimana perilaku jangkrik itu diubah oleh jamur parasit Mesospora, dan ini bukan satu-satunya kasus zombie di alam. Dunia yang tidak biasa. Jika suatu hari ketika Anda bangun dari mimpi dan bersiap untuk berdandan, namun Anda mendapati tangan dan kaki Anda tidak mematuhi perintah, atau meski bagaimanapun juga, Anda yang semula tidak suka makan makanan mentah, tetapi saat ini Anda segera membuka lemari es dan memakan habis semua selada, bahkan daging mentah. Sementara dalam proses itu, dalam hati Anda terus berteriak, "Cepat hentikan." Tetapi kenyataannya tubuh Anda tidak lagi di bawah kendali Anda. Mungkin menurut teman-teman, situasi yang disebutkan ini hanya akan muncul di film,
Tapi sayangnya semua itu mungkin telah terjadi secara nyata. Pada 26 Mei 2012, terjadi kasus kanibalisme di Florida. Seorang gelandangan diserang oleh pelaku bernama Rudy Eugene di siang bolong. Saat polisi tiba di lokasi, wajah korban sudah nyaris hilang. Melihat itu, polisi langsung berteriak agar tersangka menghentikan serangan. Tapi pelaku sama sekali tidak peduli, sehingga polisi terpaksa mencabut pistol, mencoba menghentikan aksi gilanya. Sampai pada tembakan ke-6, pelaku baru berhenti menyerang karena kehilangan nyawanya. Yang lebih aneh lagi, menurut pacar tersangka, meskipun pria itu pernah melakukan tindak kekerasan terhadap mantan istrinya, tapi pria itu tidak pernah bertindak kekerasan sejak mereka menjalin hubungan asmara, dan dia sempat menghubungi Rudy beberapa jam sebelum kejadian. Saat itu reaksinya normal, bahkan dengan lembut meminta pacarnya untuk menunggunya pulang nanti. Tapi siapa sangka, Rudy berubah menjadi zombie beberapa jam kemudian setelah itu. Karena banyaknya keganjilan dalam seluruh kasus tersebut, pihak kejaksaan segera mengajukan otopsi terhadap Rudy karena menurut mereka, tersangka mungkin menggunakan obat jenis baru sehingga berperilaku tidak waras seperti zombie. Anehnya laporan otopsi hanya menemukan tersangka pernah menggunakan ganja. Dan menurut para ahli, mereka tidak berpikir ganja dapat menyebabkan perilaku gila seperti itu. Sementara menurut beberapa ahli lainnya, bahwa ada beberapa bahan kimia yang bisa membuat seseorang berperilaku seperti orang gila. Tetapi bahan kimia seperti apa, para ahli tidak menyatakan secara jelas, sehingga membuat sebagian orang menduga, mungkinkah Rudy mengonsumsi sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa mengendalikan diri. Tentu saja kesimpulan ini tidak dikonfirmasi secara ilmiah. Namun kejadian berikut ini adalah kasus yang telah dikonfirmasi oleh para ilmuwan. Spora iblis. Orang-orang sering mengatakan bahwa luasnya dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang aneh-aneh dan sulit dicerna akal sehat, terutama di hutan hujan tropis yang rimbun. Hal-hal yang tak terbayangkan bisa saja terjadi setiap saat. Terkadang di tengah hembusan angin sepoi-sepoi mengandung ancaman yang tak terduga pada Anda. Semua ini berawal dari spora yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, spora itu baru saja mendarat di tubuh semut. Beberapa hari kemudian semut mulai berperilaku tidak normal. Semut itu mulai kejang-kejang tanpa sadar, bahkan sendirian meninggalkan sarang semut secara tidak wajar. Ternyata spora itu sudah meresap ke dalam rongga darah semut dan mulai menguasai otot-otot semut, sehingga semut tidak bisa lagi mengendalikan tubuh. Artinya dalam kondisi demikian, semut masih punya kesadaran diri, tapi dia hanya bisa melihat dirinya selangkah demi selangkah menuju ke akhir hidupnya. Sekarang adalah spora iblis yang sepenuhnya mengambil alih kesadaran semut, dan dia sedang mengendalikan semut, mencari lingkungan yang paling cocok untuk pertumbuhan jamur. Lingkungan ini harus memiliki kelembapan yang pas, sinar matahari yang pas, semuanya harus dalam kondisi pas. Karena hanya dengan demikian, spora iblis baru bisa membangun kerajaan zombinya. Setelah beberapa kali mencari lingkungan yang tepat dan pas, semut akhirnya digiring ke tempat yang sempurna. Saat demikian, jamur iblis akan mengeluarkan perintah terakhir, membiarkan semut menggunakan semua kekuatannya untuk menggigit batang pohon atau daun untuk menetapkan posisi tubuhnya. Dan setelah semut menyelesaikan tugas terakhirnya, jamur dalam tubuh semut akan mulai memotong otot-ototnya, sehingga meskipun pada akhirnya semut akan mati, tapi mandibula atau sepasang bagian mulut semut akan tetap kuat menggigit batang pohon dan menetapkan posisi tubuhnya. Setelah semua rencananya berjalan sempurna, jamur parasit akan melepaskan racun untuk membunuh semut. Selanjutnya kemudian persimpangan antara kepala dan tubuh semut akan ditumbuhi sporokrab penghasil spora, hingga akhirnya askus pecah dan melepaskan lebih banyak spora untuk menginfeksi lebih banyak semut. Dan dia adalah Ophiocordyceps atau jamur semut. Dan asal tahu saja, ada banyak kasus seperti itu di alam. Seperti misalnya Entomoptora muscae, yaitu spesies jamur patogen yang dapat menyebabkan penyakit fatal pada lalat dan dapat menyebabkan wabah penyakit epizotik pada lalat rumah. Begitu lalat buah terinfeksi, ia akan mulai memasuki proses transformasi zombie.
Contoh lain adalah jamur ulat yang umum ditemui di wilayah timur atau Asia, dan banyak kasus zombie seperti itu. Tapi untungnya, belum ada laporan kasus infeksi HIV atau akar jamur yang dapat membuat serangga menjadi zombie dan menginfeksi manusia. Jadi tidak perlu khawatir. Namun mengingat kejadian masa lalu, banyak virus yang awalnya hanya menginfeksi unggas, akhirnya kini menginfeksi manusia melalui mutasi. Apalagi Amerika Serikat juga pernah secara aktif melakukan latihan cara memerangi serangan zombie, sehingga saat ini banyak kontraktor membangun bunker kiamat yang bisa menahan invasi zombie. Cara bertahan hidup. Pada tahun 2008, seorang pria bernama Larry Hall membeli sumur dalam yang diperuntukkan meluncurkan rudal selama Perang Dingin dengan harga $30 AS dan menyulap sumur peluncur rudal ini menjadi sebuah bunker mewah yang dapat bertahan dari hari kiamat. Menurut Larry, ia membagi silo rudal sedalam 60 meter ini menjadi 15 lantai. Di bagian permukaan adalah gerbang yang dapat menahan dampak bom nuklir, sekaligus merupakan tempat rekreasi dan hiburan. B1 adalah ruang mesin kimia, B2 adalah tempat penyimpanan makanan, B3 adalah ruang medis, B4 dan seterusnya berturut-turut adalah apartemen mewah yang dapat dihuni. Di dalamnya selain ada ruang tamu, dapur, kamar, juga jendela. Tentu saja pemandangan jendela di sini adalah gambar digital yang ditampilkan di layar, tetapi ini sudah menjadi gaya hidup tingkat atas dalam persiapan menyambut tibanya akhir dunia. Dan kelas atas berikutnya ini pasti akan membuat Anda terperangah. Di bunker kiamat ini ternyata ada kolam renang, arena panjat tebing, arena menembak, bioskop, perpustakaan dan sebagainya. Singkatnya, semua yang tidak terpikirkan Anda dapat ditemukan di sini. Tentu saja untuk bisa tinggal di bunker kiamat seperti itu harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Menurut informasi di situs resminya, suite termurah adalah $1,5 juta AS atau sekitar 21,4 miliar rupiah kurs sekarang. Sedangkan suite termahalnya adalah $4,5 juta AS atau sekitar 64,3 miliar rupiah kurs sekarang. Ini jelas bukan angka yang kecil untuk orang biasa seperti kita. Karena itu, daripada memikirkan bagaimana bisa tinggal di apartemen hari kiamat, lebih baik memikirkan bagaimana secara aktif melindungi lingkungan dan memperlambat efek rumah kaca, sehingga dengan demikian, Gletser tidak akan terus melepaskan virus zombie. Bagaimana pendapat teman-teman? Menurut Anda, apakah zombie dalam film itu kelak akan muncul secara nyata? Apakah menurut Anda ada virus zombie yang menakutkan di kutub utara dan selatan? Yang paling penting adalah, apakah Anda telah memutuskan untuk bergabung dengan barisan perlindungan lingkungan secara lebih aktif pada tahun 2022 ini? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.